Pasca kejadian pembajakan bis yang dilakukan Mas Krigo, keterangan Mas Krigo membuat hukumannya kemungkinan akan dipertimbangkan oleh hakim. Sedangkan nasib Prof. Kirya sendiri, jabatannya dicopot karena keterlibatan pemalsuan dan tindakan scam terhadap penelitiannya. Interogasi terhadap tindakan tercelanya ke beberapa mahasiswa dan mahasiswi masih diperdalam pihak polisi. Atas tindakan cepat kepolisian Divisi 2 Shinjuku, publik pun akhirnya menjadi kondusif. Di tempat lain, Kandori terlihat bete dan menanyakan apakah ada kasus besar lagi yang bisa mereka kerjakan kepada Kura. Kura sendiri menyuruh Kandori untuk diam sejenak karena akan ada sebuah pernyataan pers berita di televisi. Ternyata pernyataan pers itu terkait kejadian pembajakan bis Mas Krigo tempo lalu. Kandori sendiri sedikit senang dan merasa tim Divisi 1 akan iri melihat keberhasilan Divisi 2, sehingga wacana penggabungan unit Divisi 1 dan 2 bisa dibatalkan. Kura pun berharap demikian. Tak hanya itu, Kandori juga mengomentari keadaan Ikuo dan Hibino, sembari bertanya, di mana dua pahlawan Divisi 2 itu berada. Kura sendiri berpikir mereka berada di atap rooftop. Waduh, ngapain ya? Apalagi keadaan Hibino yang belum pulih benar, tetapi memaksakan diri untuk kembali bekerja. Kandori berpikir, Hibino mulai kehilangan sifat feminis dalam dirinya. Di rooftop sendiri, Hibino memandangi langit dengan perban di tangannya, serta judul di chapter ini, yaitu Father. Hibino teringat apa yang terjadi di bis waktu itu, dan merasa bahwa Ikuo seperti mengetahui semua kejadian yang mereka alami. Apalagi saat ia mengingat mengucap selamat atas promosi jabatan ke Chono, Hibino dijelaskan sebuah informasi bahwa ban di bis itu sempat meledak sebelum tergelincir. Tim forensik juga menemukan peluru di ban tersebut, tetapi tidak bisa memastikan kapan bis itu tergelincir. Chono menanyakan apakah ada yang aneh kepada Ikuo di saat itu. Hibino sendiri terbata-bata sambil setengah yakin bahwa tidak ada yang aneh sama sekali kepadanya. Mendengar jawaban Hibino, Chono pun pergi. Tetapi Hibino sendiri justru merasa Chono tidak mau menghargai jasa Ikuo jika ia bekerja bagus. Di kejauhan, Ikuo menatap Hibino sambil bertanya, apa yang Hibino sedang lamunin. Ikuo berpikir bahwa ia akan dimaki-maki lagi oleh Hibino karena pekerjaannya. Tetapi Hibino mengetahui keberadaannya yang membuat Ikuo terkejut. Setelah itu, Ikuo memberi laporan tentang pekerjaannya yang baru selesai, sehingga ia telat menemui Hibino. Ternyata, tujuan Hibino mengajaknya ke rooftop untuk memberikannya sebuah bekal bento. Sempat terjadi momen salah tingkah Ikuo yang memang Hibino berniat untuk memberikannya itu kepada Ikuo. Hanya saja Hibino sendiri jaim dengan bilang bahwa ia memasak agak banyak hari ini. Ikuo sendiri masih nggak percaya Hibino bisa masak banyak di saat tangannya saja masih belum pulih. Hibino berkata bahwa bento itu adalah bentuk balas budinya karena insiden bis tempo lalu. Dengan perasaan malu, Hibino menyuruh Ikuo untuk memakan itu bento. Ikuo sendiri masih tak terbiasa dengan apa yang ada di hadapannya. Saat Ikuo membuka isi bento itu, terlihat beberapa lauk seperti rebusan butterbur dan lotus, rumput laut gulung, akar burdok, daging babi goreng jahe, ikan sarden goreng, dan nasi goreng. Rasa dari makanannya pun enak. Hibino bilang untuk memaklumi lauk yang ia buat, karena ibunya wafat saat ia masih kecil. Jadi Hibino hanya belajar memasak makanan yang disukai ayahnya. Karena membicarakan ayah Hibino, Ikuo mulai berbasa-basi tentang ayah Hibino itu yang bekerja di Departemen Administrasi di kantor pusat Kanagawa. Sayangnya Hibino justru mencibir jabatan ayahnya itu, yang membuat Ikuo terkejut. Saking sibuknya ayah Hibino, sampai-sampai istrinya wafat pun dia tetap menjalankan tugasnya. Tak hanya itu, setiap Hibino membuatkan ayahnya bekal, tidak selalu dimakannya. Begitupun saat ayahnya pulang, yang hanya numpang mandi dan langsung kembali bekerja, sehingga membuat hubungan mereka menjadi berjarak. Mendengar cerita ironi Hibino, justru membuat Ikuo bertanya, alasannya menjadi seorang polisi. Hibino menjawab bahwa menjadi polisi adalah pilihan dari ayahnya. Sesederhana itu, tipikal boomer ke milenial banget ya. Nah, kali ini gantian, Hibino yang bertanya, mengapa Ikuo ingin menjadi seorang polisi? Karena ia nggak pernah mendapatkan jawaban itu dari Ikuo. Mendengar pertanyaan itu, pikiran Ikuo langsung tertuju pada kasus pembunuhan Yuiko Sensei dan pria dengan arloji emas. Panel pun langsung berpindah ke kantor saat semua petugas nobar sebuah konferensi pers terkait pembajakan bis tempo lalu. Dalam konferensi pers itu, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka mengutamakan keselamatan penumpang sehingga mereka tidak mengaktifkan regu keamanan khusus. Pihak kepolisian juga tidak merasa ada masalah dengan protokol operasional. Kandori yang menyaksikan itu tampak mencibir pernyataan pihak polisi pusat. Di sisi lain, Kura tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat ia bertingkah aneh. Kandori pun bertanya, apa yang terjadi?
Kura menyaksikan sesosok perwira polisi yang duduk mirip seperti seseorang yang ia sempat amati saat kedatangan rombongan Bu Tomiko di markas. Kura bertanya-tanya, siapa gerangan pria itu? Karena polisi biasa nggak mungkin bisa berada di forum konferensi pers di sana. Beralih ke konferensi pers tadi, salah satu perwira polisi di sana berniat untuk memberikan penghargaan kepada Ikuo dan Hibino atas tindakan heroiknya. Nah, penghargaan itu akan diberikan oleh Kepala Sementara Kantor Inspeksi di Kepolisian Metropolitan Tokyo atau MPD, yang baru saja dipindahkan dari kantor pusat Kanagawa. Dan dia adalah seorang kepala inspektur bernama Hibino Kurihiko. Kura dan Kanori pun terkejut, apalagi ada marga Hibino. Apakah ia adalah ayah dari Hibino? Sayangnya chapter ini selesai. Mungkin akan dijelaskan pada chapter berikutnya.